Yang terakhir kami ingin menyampaikan mengenai penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kesekjenan DPR RI dalam rangka untuk kelengkapan rumah dinas jabatan anggota DPR RI, di mana kemarin kami sudah sampaikan tim penyidik KPK melakukan penggeledahan gitu ya di tanggal 30 April itu melakukan penggeledahan dan sebelumnya di tanggal 29 tim juga melakukan penggeledahan di 4 lokasi yang berbeda. Jadi selain di Kesekjenan DPR dan di seluruh ruangan di sana, baik itu ruang biro dan staf gitu ya, di Sekretariat Jenderal DPR RI, tim penyidik KPK juga sebelumnya telah melakukan penggeledahan di 4 lokasi yang berbeda di wilayah Jakarta, yaitu di Bintaro, kemudian di Gatot Subroto, Tebet, dan juga Kemayoran, yang merupakan rumah kediaman dan kantor dari para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Jadi 2 hari berturut-turut ya, tanggal 29 dan 30 April. Nah, dari seluruh proses penggeledahan ini di beberapa lokasi, tim menemukan beberapa dokumen yang berkaitan dengan pengerjaan proyek, kemudian juga bukti elektronik dan juga temuan transaksi keuangan ya, berupa transfer sejumlah uang yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan peran para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dimaksud, yang tentu nanti dari hasil penggeledahan ini kami pastikan akan menjadi barang bukti dalam berkas perkara yang saat ini masih terus kami selesaikan. Dan kami juga ingin sampaikan dan pastikan bahwa dalam proses penyidikan ini KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka yang kami yakin teman-teman sudah tahu identitas dari para tersangka. Namun sekali lagi nanti pengumuman resminya adalah ketika proses penyidikan ini cukup, pasti kami panggil para tersangka itu dan juga dilakukan penyelesaian proses-proses berikutnya pada penyidikan, baik itu penahanan maupun lain-lainnya, sesuai dengan kebutuhan dari tim penyidik KPK, begitu ya. Iya betul. Jadi dalam penggeledahan ada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan tadi kan, yang diduga dan melawan hukumnya, gitu ya. Yang kedua, transaksi keuangan ini yang berkaitan dengan karena tadi kan ada dugaan melawan hukum ketika proses pengadaannya kami nilai dari hasil penyidikan kan, misalnya formalitas untuk penentuan para pelaksana anggarannya. Nah, itu dokumen-dokumen sudah ditemukan dalam proses penggeledahan, termasuk transaksi keuangannya kemana gitu. Itu masih kami telusuri dari hasil temuan penggeledahan kemarin, gitu ya. Itu yang kami temukan. Gitu. Itu. Adapun mengenai tadi kapan dipanggil para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, ya nanti untuk menjadi saksi sudah pernah dipanggil kan di proses penyidikan. Nah berikutnya ketika nanti sudah cukup, penyidik menyatakan cukup, yang artinya cukup itu setidaknya sudah mendapatkan dokumen perhitungan kerugian keuangan negara misalnya terkait dengan kegiatan ini. Dari situlah penyidik dapat memanggil para tersangkanya untuk hadir dan dilakukan proses-proses berikutnya. Itu dulu ya.